Profesi-profesi yang diundang ke jam praktek itu selalu unik dan ada-ada saja. Aja-aja ada. Nah, profesi yang satu ini berhubungan dengan kematian seseorang. Hah? Biasanya orang yang bertemu beberapa kali dengan orang ini dipastikan akan mati. Dan tragisnya, tewasnya pun biasanya tertembak. Profesi apa? Inilah dia, Ustadz Hasan Makarim. Oke, Pak Ustadz Hasan. Ya. Bapak Ustadz yang dekat dengan kematian seseorang. Setiap orang yang berkonsultasi beberapa kali sama Bapak, besoknya mati. Pengen lebih jelasnya, kita lihat video berikut ini. Dialah Hasan Makarim, dikenal sebagai sosok sederhana dan bersahaja. Kiai kelahiran Bogor, Jawa Barat 65 tahun silam ini rupanya menyimpan banyak kisah yang tak biasa. Ya, 33 tahun pengabdiannya sebagai seorang ustadz narapidana tereksekusi mati telah menuntunnya pada sederet nama dan juga kasus besar. Sebut saja Freddy Budiman, Johnny Indo hingga orang-orang di balik tragedi bom Bali, Amrozi dan Imam Samudra telah ia dampingi selama penantian detik kematiannya. Semua ia lakukan hanya demi kepeduliannya sesama insan Tuhan semata. Lantas, bagaimana penuturan sang kiai di saat menjalani profesinya yang tak mudah itu? Dan benarkah sang gemblong narkoba Freddy Budiman telah menyentuh dan meninggalkan kesan mendalam di hati sang kiai? Inilah kisah Hasan Makarim, sang penyiram kolbu dari balik kokohnya dinding jeruji Nusa Kambangan. Oke. Jadi Bapak Ustadz Hasan ini adalah pembimbing rohani bagi orang-orang yang akan menjalani hukuman eksekusi mati. Ini gimana Pak? Awalnya bisa jadi pembimbing rohani para terpidana mati di Nusa Kambangan tuh awalnya gimana dan keluarga tuh reaksinya apa Pak? Ya. Pertama saya masuk ke lapas itu tahun 90-an ya. Oh ya. Itu melihat bagaimanapun mereka adalah saudara kita yang di dalam. Mereka jauh dari keluarga, kemudian butuh kita untuk konsultasi dan sebagainya. Jadi saya masuk kepada sebelum ada eksekusi mati untuk narapidana secara umum. Ya, programnya itu antara konseling, ada diskusi grup, ada pembinaan secara global gitu. Oke, dan rata-rata yang di Nusa Kambangan tuh emang gak bisa ditengok keluarga ya? Bisa, cuma yang kalau di luar Jawa mereka butuh ongkos, jarak jauh, ada juga yang tidak ditengok sama sekali oleh keluarganya. Sehingga mereka menunjukkan kebutuhan ada pihak ketiga yang ingin mendengarkan bagaimana curhat mereka, kondisi mereka di dalam gitu ya. Pada saat itu memang sangat dibutuhkan kehadiran pihak ketiga untuk bertemu dengan mereka. Itu Bapak digaji, dibayar seikhlasnya bagaimana Pak? Saya selama ini tidak punya nomor induk pegawai dan tidak ada lembaga khusus yang mensponsori gitu. Jadi volunteer aja. Oh, volunteer. Volunteer aja. Rata-rata napi yang dieksekusi itu dieksekusinya dengan cara apa Pak? Menghadapi regu tembak. Oh tembak, jadi bukan gantung, bukan setrum. Regu tembak. Regu tembak. Ya. Dan setiap mereka akan ditembak pasti ngobrol dulu sama Bapak. Sebelum diisolasi juga ngobrol. Kan masuk isolasi 3 kali 24 jam ya. Nah waktu masa isolasi itu intensif kita ngobrol ya. Kadang-kadang kita lepas dia untuk mandiri, berzikir, berdoa. Kadang-kadang dia manggil, kadang-kadang kita nengok ke dalam ruangan isolasi apa yang dia butuhkan gitu. Ekspresi mereka tuh biasanya kayak gimana Pak? Menyesali, menangis karena
apa yang sudah mereka lakukan, mereka sangat menyesal. Itu ada nggak yang sampai menangis, menjerit, karena mereka ngerasa sudah saya lakukan ini salah dan berakibat mereka harus dieksekusi. Jadi pada saat-saat isolasi itu saya tumbuhkan kesadaran untuk merasakan penyesalan masa lalu ya. Dan itu ekspresinya nampak. Ini rumus tobat kan penyesalan. Betul. Kedua, janji tidak mengulang. Yang ketiga, melakukan perbaikan. Dan saat isolasi itu, bahkan sebelum isolasi mereka menunjukkan tobat, nasuha, ya, ibadah yang lebih kuat, zikir, doa yang kita bekali, doa-doa mereka rajin mengamalkan itu. Sehingga nampak ketenangan jiwa untuk menghadapi eksekusi itu. Pak, ada ayat khusus atau ayat tertentu nggak yang biasa Bapak pakai untuk membimbing napi terpidana mati yang akhirnya membuat mereka menangis, menyesal? Ya. Ada yang sering saya sampaikan bahwa pertama dari ungkapan Rasulullah ya, bahwa Allah membuka pintu tobat ketika malam harinya bagi siapa saja melakukan dosa ketika siang hari. Kemudian Allah membuka pintu tobat siang hari seluas-luasnya ketika orang melakukan dosa malam hari. Kemudian ada ayat lagi, illa man taba wa amana wa amila amalan solihan fayubadilullahu sayyi'atihim hasanat wa yudkhilhu jannatin tajri, dan seterusnya. Kecuali orang yang bertobat dengan iman yang kuat, melakukan perubahan amal soleh, maka Allah akan ganti keburukan masa lalu dengan kebaikan, dan janjinya adalah surganya untuk orang-orang itu. Sehingga termotivasi untuk menyiapkan diri bertobat. Bahkan itu mengikuti proses kajian, pembinaan di masjid sekian lama sebelum eksekusi itu dilaksanakan. Sehingga sudah ada perubahan-perubahan perilaku yang baik ketika menjelang isolasi, menjelang eksekusi. Jadi perubahan itu sudah ditunjukkan jauh sebelum proses eksekusi. Pak Freddy Budiman ya, itu kan adalah salah seorang terpidana mati juga yang Bapak bimbing. Apa yang berkesan dari Freddy Budiman, Pak? Ya, menunjukkan perubahan sehari-hari yang baik sekali dalam hal ibadah, ya, baca Quran. Bahkan pada saat pertama masuk ke lapas Batu ya, jauh dari eksekusi, waktu eksekusi ya, dia kan tidak kenal dengan saya. Saya juga belum pernah jumpa dengan dia, tapi dia ingin berjumpa dengan saya waktu itu. Dia ditaruh di kamar sel khusus waktu itu, tidak jumpa dengan yang lain gitu. Tapi seizin Kalapas manggil saya untuk dipersilakan bertemu dengan beliau. Dikawal dengan beberapa petugas dan saya melihat dia sedang di atas sajadah. Ya. Dan dia mengatakan begini, Ustadz, saya mau bertobat di sini. Gitu. Saya bilang, ya, ayo kita sama-sama bertobat di sini. Saya bilang gitu. Kemudian kapan lagi kalau bukan dari sekarang bertobat? Karena Anda adalah pidana mati. Saya bilang. Itu kisah awal jumpa saya dengan beliau jumpa dengan saya pada awalnya seperti itu. Itu di ruang blok khusus yang tidak boleh masuk ke dalam keseharian napi-napi yang lain ketika itu. Pak, yang paling berkesan, siapa napi yang membuat Bapak pernah menangis atau ya paling berkesan buat Bapak? Ya, yang mungkin setelah beliau meninggal, Bapak mungkin kepikiran dia. Ketika tidur juga bermimpi soal dia. Gak bisa lupa Nggak sama bisa dia. lupa. Mbak Rani ya, Mbak Rani itu Berarti ini narapidana wanita. Kasus itu kasus narkoba. Ya. Beliau di samping didampingi oleh salah satu kalapas yang perempuan, ada juga pegawai yang perempuan gitu ya. Saya yang resminya dari kejaksaan saya diberikan tugas untuk pendampingan terhadap beliau. Beliau melakukan puasa sunnah dia niat 40 hari ketika itu. Tapi kalau nggak salah baru hari ke-37 berjumpa dengan eksekusi. Dia mengamanatkan kepada pegawai yang perempuan supaya melanjutkan menggenapkan puasa sunnah yang diniatkannya 3 hari lagi genap 40 hari.
Kemudian kesan berikutnya, Mbak Rani ini di ruang isolasi pada malam menjelang eksekusi itu minta istirahat dulu, minta seakan tidur gitu ya. Ini keunikan sebetulnya ini, bahwa bagaimana bisa orang tidur nyenyak kalau menghadapi persoalan yang demikian berat ya. Saya minta izin ke kejaksaan untuk diberikan fasilitas untuk tidur dulu gitu ya. Itu laporan dari penjagaan yang wanita itu. Pada saat menjelang berangkat malam itu ada petugas yang perempuan menunjukkan kesedihan. Nangis sedih gitu ya. Ada kalimat dari beliau mengatakan, "Mbak, gak usah nangis Mbak. Saya sudah ikhlas kok menghadapi ujian ini," begitu. Umur berapa Rani pada saat itu? Sekitar berapa? Saya kira sekitar 40-an. 40 tahun. Karena saya bayangin kalau jadi bapak sedekat itu sama mereka dan bapak harus melepaskan. Mereka diajal terakhir mereka. Mungkin Narapidana itu benar-benar berterima kasih sama bapak. Karena di hari akhir mereka ada bapak. Mau tanya Pak, ada nggak barang-barang peninggalan yang mereka berikan ke Bapak sebagai kenang-kenangan yang Bapak masih simpan dan berkesan buat Bapak? Saya dikasih Kasih apa Pak? Dikasih apa pada saat itu Pak? sama siapa, Imam Samudra. Imam Samudra ini terpidana bom juga ya? Ya, saya dikasih peci putih sama dia waktu itu. Dan sampai sekarang masih ada. Ingat sempat bilang apa sih Imam Samudra sama Bapak? Lanjutkan tugas dakwah di penjara ini. Untuk supaya melanjutkan tugas saya di lapas, membina mereka, membimbing mereka. Sempat ada surat yang dibuat oleh Freddy Budiman ya Pak? Ini diantara isi surat beliau bahwa hidup di dunia ini hanya sendal gurau dan tipuan. Hidup kita yang sebenarnya adalah di alam akhirat. Karena kita kekal dan abadi. Dan setiap perbuatan kita pasti ada balasannya. Jadi Freddy ingat itu kata-kata. Jadi akhirnya kita banyak ibadah, mengejar ketinggalan kita dengan memperbanyak istighfar, sholat sunnah rawatib, tahajud, sholat duha, isyraq, kemudian memperbanyak baca Al-Quran untuk mensucikan hati kita, juga puasa Daud untuk kita bisa melawan hawa nafsu kita, juga memperbanyak sholat fardu sesuai dengan tepat waktu, dan memperbanyak berwudu, memperbanyak sedekah,
zikir, dan lain sebagainya. Hanya menyembah Allah, hamba hanya menyembah Allah tanpa mensekutukan Allah dalam hidupnya. Kita akan masuk surga dan jadi orang yang beruntung seperti Freddy. Walau dosa kita sepenuh bumi, maka Allah akan mengampuninya. Oke. Pak, Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Jadilah selalu memohon dalam setiap doa untuk diberikan hidayah, karena hidayah itu tidak akan datang kalau kita tidak berusaha. oke, Bapak. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum sendiri tidak merubahnya. Dia sempat menyebutkan ayat Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Oke, Bapak. Saya tahu, Ustaz. Saya tahu. Ya, ini adalah Fikri Budiman, anak dari Freddy Budiman. Ya. Dan ini adalah hal yang sama sekali kejutan yang tidak diketahui oleh Pak Ustadz. Seperti apa kesan yang didapat dari Fikri terhadap Pak Ustadz? Kita akan saksikan sesaat lagi, tetap di Jam Praktek.